Ya. Saya Hari Firmansyah dari kelas 12 IPA 6. Saya Damar Gadi dari 12 IPA 6. Saya Egi Kisah Gimarullah dari 12 IPA 6. Saya Muhammad Faisal Rafandi dari 12 MIPA 6. Kami semua kelompok 8. Cahaya tampak, spektrum kasat mata, adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik pada rentang panjang gelombang ini disebut cahaya kasat mata atau cukup disebut cahaya mata normal. Manusia umumnya dapat mendeteksi panjang gelombang dari 3.800 sampai 750 nm. Dan elektromagnetik mempunyai frekuensi sebesar 10-15 Hz. Spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik antara inframerah dan ultraviolet. Radiasi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang lebih rendah daripada cahaya tampak. Sedangkan sinar ultraviolet, radiasi X, dan radiasi gamma memiliki frekuensi atau panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak. Sifat cahaya tampak. Sifat cahaya tampak yang lebih sering disebut cahaya adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam spektrum elektromagnetik, cahaya tampak terletak di antara inframerah dan ultraviolet, yaitu 300 sampai 750 nm atau 430 sampai 750 Hz. Ukuran tersebut diambil berdasarkan cahaya yang dapat diamati oleh manusia. Namun, usia dan faktor lain dapat mempengaruhi kisaran ini, karena beberapa orang dapat melihat sinar inframerah dan ultraviolet. Spektrum yang terlibat secara kasar dibagi menjadi warna yang biasanya disebut merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun divisi tidak sama dalam ukuran dan tidak begitu akurat. Warna cahaya tampak. Warna cahaya tampak disebut spektrum tampak. Warna spektrum sesuai dengan rentang panjang gelombang. Sifat Sir Alex Isaac Newton membagi spektrum menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dia kemudian menambahkan nila, tetapi nila Newton lebih dekat dengan biru modern, sementara biru miliknya lebih mirip cian modern. Namun warna dan tentang panjang gelombang agak arbitrary, tetapi mereka mengikuti urutan dari inframerah ke ultraviolet. Inframerah, orange, kuning, hijau, biru, nila, ungu, dan ultra ungu. Variasi dalam cahaya tampak. Mata manusia merasakan cahaya ketika energi yang cukup berinteraksi dengan molekul di retina mata. Energi yang mengubah konfirmasi molekuler memicu impuls saraf yang tercatat di otak. Tergantung pada apakah sel batang atau sel kerucut diaktifkan, terang atau gelap, atau warna dapat yang dirasakan. Manusia aktif pada siang hari, yang berarti mata kita terkena sinar matahari. Sinar matahari memiliki komponen ultraviolet yang kuat yang merusak sel batang atau sel kerucut reseptor yang ada pada retina. Jadi mata memiliki filter ultraviolet bawaan untuk melindungi penglihatan. Kornea mata menyerap sebagian besar sinar ultraviolet atau di bawah 360 nm. Sedangkan lensa menyerap sinar ultraviolet di bawah 400 nm. Orang yang lensanya dilepas disebut alpakia atau menjalani operasi mata katarak dan mendapatkan lensa buatan melaporkan melihat sinar ultraviolet. Mengukur cahaya tampak. Ada dua set unit yang digunakan untuk mengukur cahaya tampak. Radiometri mengukur semua panjang gelombang cahaya, sedangkan fotometri mengukur cahaya sehubungan dengan persepsi manusia. Satuan radiometrik SI termasuk Joule untuk energi radiasi dan watt. Untuk flux radiasi, satuan fotometrik SL meliputi lumen atau LM. Untuk flux cahaya, lumen detik, LM per second. Atau Talbot untuk energi cahaya, candela atau CD untuk intensitas cahaya, dan lux atau LX untuk percahayaan atau insiden flux cahaya pada suatu permukaan. Karakteristik cahaya tampak merupakan bentuk radiasi elektromagnetik atau IM, seperti halnya gelombang radio, gelombang mikro, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Umumnya, cahaya tampak memiliki definisi sebagai panjang gelombang yang terlihat oleh sebagian besar
mata manusia. Radiasi IM ditransmisikan dalam gelombang atau partikel pada panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Rentan panjang gelombang yang luas ini dikenal sebagai spektrum elektromagnetik. Wilayah dan frekuensi. Spektrum itu biasanya dibagi menjadi 7 wilayah dalam urutan penurunan panjang gelombang dan peningkatan energi dan frekuensi cahaya tampak. Jatuh dalam kisaran spektrum antara infrared dan ultraviolet. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 4 kali 10 pangkat 14 hingga 8 kali 10 pangkat 14 siklus per detik atau hertz, dan panjang gelombang sekitar 740 nanometer atau 2,9 kali 10 pangkat min 5 inci hingga 360 nm dalam kurung 1,5 dikali 10 pangkat min 5 inci. Dan ini adalah contoh alat yang digunakan dalam cahaya tampak. Manfaat dari loop sendiri adalah alat optik yang meliputi suatu lensa cembung dipakai dalam lensa benda kecil agar terlihat lebih jelas hingga lebih besar dari yang sebenarnya. Lensa cembung yang ada di dalam loop akan berupa bayangan maya, kemudian diperbesar dari suatu benda yang tersimpan di tengah titik fokus dengan titik pusat yang ada di lensa. Benda bisa dipantau dengan dua kondisi, yaitu apabila mata berakomodasi secara maksimum hingga mata berakomodasi dengan tidak maksimum. Ketika mata berakomodasi secara maksimum, benda perlu disimpan di antara lain bersama titik fokus. Sementara itu, pemantauan benda menggunakan mata belum berakomodasi pada benda perlu disimpan dengan benar pada titik fokus loop. Sekian, terima kasih.